Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Nina Agustianingrum selaku dosen pengampu mata kuliah teori ring dan teman-teman semua yang berbahagia. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan mengenai pembahasan latihan soal mengenai materi elemen pembagi nol, elemen unit, daerah integral, field, dan subfield. Untuk mengawali presentasi kali ini, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Yang pertama ada saya, Amalia Dwi Agustianingsih dengan NPM 071. Yang kedua ada Mbak Yasmin Fadila dengan NPM 102. Yang ketiga ada Mbak Elsafi Miswa Damayanti dengan NPM 006. Dan yang keempat ada Mas Muhammad Habib Lutfi dengan NPM 021. Nah, untuk selanjutnya langsung akan membahas mengenai pembahasan latihan soal. Nah, untuk nomor satu akan dibahas oleh Mbak Yasmin. Untuk Mbak Yasmin, dipersilahkan. Untuk soal nomor satu, diketahui A dan B adalah anggota daerah integral jika A pangkat 5 sama dengan B pangkat 5 dan A pangkat 3 sama dengan B pangkat 3, buktikan bahwa A sama dengan B. Penyelesaiannya, A pangkat 3 sama dengan B pangkat 3 di dalam kurung A pangkat 3 dipangkatin 2 sama dengan B pangkat 3 dipangkatin 2 dikali ke dalam yang 3 sama 2 jadi A pangkat 6 sama dengan B pangkat 6. Terus A kali A pangkat 5 sama dengan B kali B pangkat 5 menghasilkan A sama dengan B. Baik, selanjutnya. Untuk soal nomor 2 yaitu apakah Z12 merupakan daerah integral? Jelaskan jawaban Anda. Nah, untuk memeriksa apakah Z12 merupakan daerah integral, yang pertama adalah eh, kita akan membuktikan Z12 itu merupakan ring. Nah, sebelumnya sudah dibuktikan bahwa Z12 itu merupakan ring, sehingga selanjutnya kita akan membuktikan Z12 itu daerah integral. Nah, untuk membuktikan daerah integral, kita akan memeriksa apakah Z12 memiliki ring komutatif, elemen kesatuan, dan tidak memiliki pembagi nol. Nah, untuk memudahkannya, kita akan membuat terlebih dahulu tabel Cayley dengan operasi perkalian modulo 12. Untuk tabelnya bisa dilihat pada layar. Kemudian selanjutnya, next Mas, kita akan membuktikan bahwa Z12 memiliki ring komutatif dan elemen kesatuan. Nah, karena tadi Z12 merupakan ring, maka untuk membuktikan ring komutatif, kita akan memeriksa bahwa Z12 memenuhi sifat komutatif terhadap perkalian. Nah, untuk sifat komutatif itu sendiri, A dikalikan B sama dengan B dikali A. Dengan setiap A dan B merupakan elemen dari Z12. Nah, untuk A-nya kita ambil 2 dan untuk B-nya kita ambil 3. Sehingga 2 dikali 3 sama dengan 3 dikali 2. Hasilnya sama-sama 6. Jadi terbukti bahwa Z12 memiliki ring komutatif. Kemudian yang selanjutnya memiliki elemen kesatuan. Nah, untuk elemen kesatuan kita akan memeriksa dengan satu dikalikan dengan A sama dengan A dikalikan dengan satu sama dengan A itu sendiri. Nah, untuk A-nya itu setiap A merupakan elemen dari Z12 dan terdapat satu elemen dari 12, Z12. Nah, untuk A-nya sendiri itu kan anggota dari Z12, sehingga A itu terdiri dari 0, 1, 2, sampai 11. Nah, kemudian kita operasikan satu dikalikan dengan nol sama dengan nol dikalikan satu sama dengan nol. Kemudian selanjutnya satu dikali satu sama dengan satu dikali satu sama dengan satu.
Kemudian satu dikalikan 2 sama dengan 2 dikali satu sama dengan satu. Sampai dengan satu dikali 11 sama dengan 11 dikali satu sama dengan 11. Nah, terbukti bahwa Z12 adalah suatu ring komutatif dengan elemen kesatuan. Kemudian kita akan membuktikan apakah Z12 tidak memiliki elemen pembagi nol. Next, Mas. Nah, untuk membuktikan bahwa Z12 tidak memiliki pembagi nol, kita bisa melihatnya pada tabel Cayley dengan operasi perkalian modulo 12. Nah, pada tabel Cayley kan terlihat bahwa di dalamnya, di dalam selnya itu sendiri ada yang bernilai nol. Seperti 2 dikali 6 sama dengan nol. Kemudian 3 dikali 4 sama dengan nol. Dan seterusnya. Sehingga terbukti bahwa Z12 itu memiliki elemen pembagi nol. Yang mana artinya Z12 itu bukan merupakan daerah integral karena tidak memenuhi sifat yang ketiga yaitu tidak memiliki pembagi nol. Sehingga dapat disimpulkan bahwa Z12 bukan merupakan daerah integral. Untuk latihan soal yang nomor 3 akan dijelaskan oleh Mas Habib. Baik, selanjutnya adalah nomor 3. Nah, soal nomor 3 ini adalah selidiki apakah Z7 dengan anggota 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 merupakan field atau bukan. Nah, untuk membuktikan apakah ini field atau bukan, eh, mari kita lihat terkait dari penyelesaiannya terlebih dahulu. Nah, di sini Z7 merupakan adalah suatu ring, di mana dibuktikan bahwa Z7 adalah merupakan memenuhi sifat tertutup, kemudian asosiatif terhadap perkalian dan penjumlahan, kemudian juga memiliki elemen inverse dan memiliki elemen identitas. Nah, kemudian untuk membuktikan apakah valid atau bukan, maka Z7 akan diperiksa apakah dia memiliki ring komutatif, kemudian elemen kesatuan, dan setiap elemen yang tak nol memiliki inverse atau bukan. Nah, selanjutnya kita akan buktikan yang pertama adalah ring komutatif dengan elemen kesatuan. Nah, kita ambil semua anggota A, B itu adalah anggota dari Z7, di mana akan dibuktikan bahwa A dikalikan dengan B modulo 7 itu akan menghasilkan sama dengan B dikalikan dengan A modulo 7. Nah, apakah ini memenuhi sifat komutatif terhadap perkalian atau bukan? Nah, di sini nilai dari AB bisa dilihat pada tabel Cayley di sebelah kanan, di mana di sini nilai A adalah 1 dan B adalah 2. Nah, itu akan dibuktikan 1 dikali 2 apakah sama dengan 2 dikali 1 atau tidak. Dan ternyata menghasilkan nilai yang sama, yaitu adalah 2. Nah, hal ini terbukti komutatif terhadap perkalian. Kemudian sebagian dari satu anggota Z7 untuk semua A anggota Z7 di mana satu dikalikan dengan A modulo 7 sama dengan A dikalikan dengan satu modulo 7. Nah, ini mendapatkan hasil A. Nah, ini terbukti bahwa memiliki elemen selanjutnya akan dibuktikan bahwa Z7 adalah suatu field. Selanjutnya kita akan membuktikan apakah setiap elemen dari Z7 kecuali elemen 0 itu sendiri memiliki inverse atau bukan. Nah, di sini dapat dilihat pada tabel Cayley di samping kanan berikut ini. Nah, di sini diketahui bahwa satu itu memiliki inverse, yaitu adalah satu itu sendiri, di mana satu dikalikan dengan satu modulo 7 itu akan menghasilkan satu. Kemudian elemen 2 juga memiliki inverse, yaitu adalah 4, di mana dibuktikan dengan 2 dikalikan 4 sama dengan 8 modulo 7 itu akan menghasilkan satu. Jadi 2 itu memiliki inverse adalah 4. Kemudian 3 juga memiliki inverse yaitu adalah 5. Kemudian 4 memiliki inverse adalah 2. 5 memiliki inverse adalah 3. Dan 6 memiliki inverse adalah 6 itu sendiri. Dengan demikian Z7 dengan operasi penjumlahan modulo 7 dan perkalian modulo 7 merupakan ring komputatif dengan elemen kesatuan dan setiap elemen tak nolnya memiliki inverse. Maka Z7 dengan penjumlahan modulo 7 dan perkalian modulo 7 merupakan division ring sekaligus merupakan field. Nah, hal ini terbukti bahwa Z7 adalah merupakan field. Kemudian untuk pembahasan soal berikutnya akan disampaikan oleh Mbak Elsafi. Waktu dan tempat saya persilahkan.
Baik, untuk selanjutnya latihan soal yang keempat yaitu tunjukkan bahwa KI dengan elemen anggota himpunan A plus BI sedemikian sehingga A, B elemen dari Q merupakan subfield dari C dengan I kuadrat bernilai min 1. Nah, untuk penyelesaiannya, yang pertama akan dibuktikan bahwa KI tidak sama dengan nol. Nah, terdapat 0 elemen dari KI, sehingga KI berisi 0, yaitu kita ambil A, B, itu nilainya 0, yaitu 0 plus 0 I, elemen dari KI, maka KI tidak sama dengan 0. Nah, untuk pembuktian yang kedua, itu kita buktikan kalau subfield itu yang pertama X min Y elemen dari KI dan XY inverse elemen KI. Nah, yang pertama, misal ambil sebarang X, Y elemen dari KI dengan X sama dengan A plus BI dan Y sama dengan C plus DI. Nah, akan dibuktikan yang pertama yaitu X min Y elemen dari KI. X min Y sama dengan, nah kita masukkan nilai X-nya yaitu A plus BI, kemudian kita kurangi dengan Y-nya yaitu C plus DI. Nah, kita operasikan sehingga menjadi A plus BI min C min DI. Nah, kita kelompokkan untuk yang mempunyai eh, variabel dan yang tidak mempunyai variabel. Nah, A min C plus BI min DI. Nah, kita kelompokkan sehingga A min C plus B min DI elemen KI. Jadi terbukti bahwa X min Y elemen dari KI. Untuk pembuktian yang selanjutnya yaitu akan dibuktikan bahwa X, Y inverse elemen dari KI. Nah, untuk inverse dari Y atau Y inverse-nya adalah kita jadikan 1/C plus DI dengan C plus DI itu tidak sama dengan 0. Maka X, Y inverse sama dengan, kita maksudkan kan X-nya itu tadi A plus BI, terus Y inverse-nya itu 1/C plus DI. Nah, kita operasikan sehingga menjadi A plus BI per C plus DI dikali dengan C min DI per C min DI. Nah, sehingga AC min ADI plus BCI min BDI kuadrat per C kuadrat min D kuadrat kali I kuadrat. Nah, kan tadi I kuadratnya itu bernilai min 1. Nah, kita masukkan ke variabel yang memiliki eh, I kuadrat itu kita ganti dengan min 1. Jadi AC min ADI plus BCI min BD I kuadratnya kita ganti dengan min 1 per C kuadrat min D kuadrat I kuadratnya kita ganti dengan min 1. Sehingga XY inverse sama dengan AC min ADI plus BCI plus BD per C kuadrat plus D kuadrat. Nah, lalu kita kelompokkan menjadi AC plus BD per C kuadrat plus D kuadrat plus min ADI plus BCI per C kuadrat plus D kuadrat. Nah, kita pecahkan lagi yang memiliki variabel I sehingga XY inverse sama dengan AC plus BD per C kuadrat plus D kuadrat plus min AD plus BC per C kuadrat plus D kuadrat I elemen dari KI sehingga terbukti bahwa XY inverse elemen dari KI. Karena poin A dan B terbukti, maka KI dengan anggota himpunan A plus BI sedemikian sehingga A, B elemen Q merupakan subfield dari C. Berikut merupakan daftar pustaka yang kami gunakan. Kemudian, sekian pembahasan latihan soal dari kelompok 2.
Apabila terdapat kesalahan yang disengaja maupun tidak disengaja, mohon maaf. Kami tutup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.